Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit di Bank Mandiri Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian audit syariah. Audit syariah adalah faktor penting untuk menjamin akuntabilitas perusahaan. Hal ini untuk mengeksplorasi audit syariah yang selanjutnya memungkinkan praktisi dan pengguna menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional serta perspektif Islam. Dan perencanaan audit itu sendiri adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit dari awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit secara menyeluruh. Selanjutnya, tujuan audit syariah. Tujuan audit syariah yang pertama, untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Yang kedua, untuk menilai tingkat penyelesaian dari suatu tindakan. Yang ketiga, untuk memperbaiki atau mengkoreksi suatu kesalahan. Yang keempat, memberikan reward atas keberhasilan pekerjaan. Dan yang terakhir, memberikan punishment untuk kegagalan pekerjaan. Lalu ruang lingkup audit syariah. Ruang lingkup audit syariah menjelaskan bahwa lingkup audit yang dicangkup dalam audit syariah lebih luas dibanding dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan, dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan syariah sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia dalam semua dimensi. Kedudukan fatwa syariah. Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, auditing sebagai proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Dan menurut AAOIV, audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan audit syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan Fatwa IV dan Lembaga Supervisi Syariah, yang dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan selanjutnya ada aspek produk pendanaan dan pembiayaan pada Bank Mandiri Syariah, di mana beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah hanya trik kamuflase untuk membawa bisnis dari kalangan muslim segmen emosional. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi, hingga produk yang skema yang ditawarkan. Paradigma dan syariah sesuai dengan ekonomi syariah yang telah dijelaskan di muka. Sedangkan perbedaan lainnya ada sebagai berikut. Ada perbedaan landasan hukum, basis operasional, skema produk, perlakuan terhadap dana masyarakat, sektor penyaluran dana, organisasi, perlakuan akuntansi. Dan perbedaan bunga bank dan bagi hasil itu sendiri, di mana kalau bunga bank itu suku bunga ditentukan di muka. Kalau bagi hasil, nisbah bagi hasil ditentukan di muka. Bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman untuk kredit,
Sedangkan bagi hasil, nisbah bagi hasil diaplikasikan pada pendapat yang diperoleh nasabah pembiayaan. Bunga, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank, sedangkan bagi hasil, nisbah bagi hasil dapat berubah bila disepakati kedua belah pihak. Dan produk Bank Mandiri Syariah itu sendiri, yang pertama ada penghimpunan dana, di mana di Bank Mandiri Syariah dalam penghimpunan dana mereka memakai wadiah dan mudharabah. Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah nasabah. Produk Bank Mandiri Syariah yang pertama ada penghimpunan dana, di mana dia menggunakan wadiah dan mudharabah. Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan yang sesuai dengan syariah. Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan. Dengan skema mudharabah, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, Bank Mandiri Syariah berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan dan sesuai dengan syariah. Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan Bank Mandiri Syariah sesuai nisbah yang telah disepakati di muka. Dan yang kedua ada penyaluran dana, di mana Bank Mandiri Syariah menggunakan murabahah, ijaroh, istisna, mudharabah, musyarakah. Dan yang terakhir, jasa, Bank Mandiri Syariah menggunakan wakalah, ran, kafalah, dan sarf. Dan rencana yang terlaksana dalam Bank Mandiri Syariah, dia ada sahabat berkah. Yang pertama fiturnya. Fitur dalam sahabat berkah ada form online pembiayaan Gria Berkah, form online Oto Berkah, katalog rumah developer kerjasama Bank Mandiri Syariah, dan lain-lain. Lalu produk apa yang ada pada sahabat berkah, yaitu Gria Berkah. Dan selanjutnya ada Oto Berkah, di mana manfaat produk Oto Berkah adalah angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan, margin spesial untuk pegawai, jangka waktu sampai dengan 7 tahun, dan bebas biaya admin 50%. Dan selanjutnya ada mengalokasi sumber daya, di mana pengembangan sumber daya auditor dalam rangka memastikan kesinambungan pengembangan sumber daya manusia, baik sisi kompetensi maupun soft skill. Piagam Audit Intern menetapkan standar pelatihan per auditor minimal 180 jam per 3 tahun, 60 jam per tahun selama tahun 2012. Rata-rata jam pelatihan per auditor adalah 77 jam atau 128% dari target 60 jam pelatihan per tahun. Dan dalam pengembangan sumber daya manusia, Dewan Komisaris Concern terhadap pengelolaan human capital sebagai faktor yang sangat penting dalam pengembangan perusahaan sesuai Corporate Plan Mandiri Syariah. Oleh karena itu, Dewan Komisaris meminta kepada direksi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari biaya tenaga kerja guna meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan calon leader Mandiri Syariah masa depan dari lingkungan internal Mandiri Syariah, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai, melakukan rotasi dan mutasi, memberikan reward dan punishment yang cepat dan tepat, dan program pengembangan berkelanjutan sumber daya manusia Mandiri Syariah ada sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bekerja sama dengan unit terkait untuk mendukung strategi bisnis sesuai core plan bank. Dan yang kedua, meningkatkan kapabilitas pegawai serta memperluas cangkupan peserta training dengan strategi regionalisasi training. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.